Bella pun tak tanggung-tanggung langsung memutuskan hubungan percintaannya dengan Aji. Tapi apa yang membuat emosi Bella begitu meledak-ledak sampai akhirnya harus memutuskan Aji? Benarkah karena Aji lebih memilih bermesra-mesraan dengan wanita lain yang tak lain adalah sahabat Bella sendiri? Pantas nggak sih seorang cowok, ada gue di situ kalau emang tujuan dia itu buat jealous gue, dia berhasil sebenarnya, cuman nggak gitu caranya juga dong. Di situ secara banyak. Saya udah nggak begitu sanggup ya, karena saya juga mikirin janin yang ada di dalam kandungan saya juga gitu. Saya nggak mau memaksakan. Tapi kalau misalnya masih ada orang yang pengen saya nyanyi, yang pengen kasih kepercayaan sama saya, ya saya ambil gitu. Selagi itu masih dekat, selagi saya masih kuat, pasti saya hitung-hitungan buat ngumpulin tabungan lah gitu. Ya kondisi saya alhamdulillah masih sehat gitu, saya masih kuat gitu, dan nggak ada larangan apa-apa. Jadi ya alhamdulillah lancar semuanya. Tapi ketegaran Ayu tampaknya membuat khawatir kedua orang tuanya, Abdul Rojak dan Umi Kalsum. Bahkan kabarnya Ibunda Ayu Ting Ting yang sudah tiba di Tanah Suci bersama rombongan haji lainnya jatuh sakit karena kangen dan memikirkan kondisi kesehatan Ayu di tanah air. Alhamdulillah sehat, ayah sehat. Kemarin sih ibu sempet sempat meriang lah ya, maksudnya sempat nggak enak badan gitu. Tapi dia istirahat cuma berapa jam gitu, terus alhamdulillah udah enakan lagi gitu. Bukan yang sakit yang jangan sampai lah ya. Saya juga selalu ngedoain di sini biar terutama biar sehat. Ya kangen lah pastinya gitu, karena saya kan yang ngerawat selama ini, apalagi sebelum ibu berangkat kan saya sempat sakit kan. Jadi ibu yang rawat, ibu di sana kangen ya pasti di sini saya juga kangen gitu, terutama kan adik saya Siva kan yang nggak bisa jauh dari ayah sama ibu. Hidup memang harus terus dijalani, bukan untuk diratapi. Pada taraf ini, ketegaran Ayu menghadapi masalah rumah tangganya memang patut diapresiasi. Bahwa Ayu sekarang benar-benar sendiri tanpa ditemani siapapun, itu adalah kenyataan yang harus dijalani Ayu. Apalagi memikirkan tanggung jawabnya ke depan untuk masa depan anaknya kelak. Selain itu, pasca hampir seminggu ditinggalkan kedua orang tuanya ke Tanah Suci, Ayu memiliki tanggung jawab tambahan untuk menjaga satu-satunya adik yang sangat dicintainya, yaitu Syifa. Lalu benarkah jika Ayu sangat kerepotan karena harus bekerja dan juga mengurus Syifa di rumah? Saya sama Siva jadi lebih agak apa ya, lebih banyak kontrol Siva kali ya gitu. Karena kan saya ngerasa saya ngegantiin posisi ayah sama ibu kan, jadi Siva sih yang paling saya pentingin gitu. Tapi kalau untuk masak makanan gitu, jadi ya alhamdulillah nggak kekurangan selama ini, selama ayah sama ibu berangkat. Lalu lagi-lagi pertanyaan yang biasa dilontarkan saat bertemu pelantun alamat palsu ini. Kemana sesungguhnya Angie suami Ayu? Haruskah ia membiarkan Ayu bekerja dan terus bekerja dalam keadaan hamil tua? Di mana tanggung jawab Angie? Benarkah ia telah pergi dengan wanita lain seperti yang santer dikabarkan selama ini? Jika benar sebegitu teganya kah Angie meninggalkan Ayu yang tengah hamil dalam keadaan sendiri? Lagi-lagi menghadapi semua pertanyaan ini, Ayu memilih diam dan membiarkan semua kepahitan itu meresap di dalam hatinya. Ayu bahkan tak tahu apa sesungguhnya yang akan terjadi dalam hidupnya, juga nasib ketika sang buah hati lahir nantinya. Saya juga nggak tahu apa yang terjadi nantinya. Saya cuma bisa berdoa, mudah-mudahan saya selalu dikasih yang terbaik, saya selalu sehat, anak saya sehat, itu aja. Saya nggak mau mikirin hal-hal yang nggak penting menurut saya. Terserah orang mau berbicara apa, mau menilai saya seperti apa, mau mengetahui seluk-beluk saya seperti apa, terserah. Silahkan cari sendiri kalau mau tahu. Tapi saya tidak akan yang namanya mau membongkar privasi saya atau apapun yang saya alami, karena itu cukup saya yang tahu dan saya yang ngerasain. Toh kalau misalnya suatu saat Allah ngasih tahu ke semua orang, bukan saya loh ya, tapi Allah yang udah ngebukain jalan semuanya, kan saya nggak bisa apa-apa gitu. Ya sudah, lihat aja yang ada di depan mata sekarang itu, saya ngejalanin apa adanya aja udah pas. Inilah akhir kisah cinta Bella Sophie dan Aji Pangestu.
Sempat terlibat pertengkaran dengan sang pacar Adjie Pangestu di lokasi syuting. Bella pun tak tanggung-tanggung langsung memutuskan hubungan percintaannya dengan Adjie. Tapi apa yang membuat emosi Bella begitu meledak-ledak sampai akhirnya harus memutuskan Adjie? Benarkah karena Adjie lebih memilih bermesra-mesraan dengan wanita lain yang tak lain adalah sahabat Bella sendiri? Pantas nggak sih seorang cowok ada gue di situ? Kalau emang tujuan dia itu buat jealous gue, dia berhasil sebenarnya. Cuman nggak gitu caranya juga dong. Di situ secara banyak ada wartawan juga sih tadi. Di situ perannya gue sama Mas Aji yang suami istri. Jadi nggak harus dia membangun chemistry sama tuh cewek gitu. Kecuali tadi kalau emang itu cewek sama dia itu suami istri, iya mungkin. Tapi ya udah cut. Kenapa sih masih, aduh aku nggak usah ngomong deh, tanyain aja orang yang langsung gitu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kisah jalinan cinta pasangan yang terpaut beda usia yang jauh ini memang sering putus nyambung. Namun kali ini Bella tampaknya sudah tidak lagi bisa menahan diri. Sakit hati pun menjadi alasan mengapa Bella memutuskan ikatan cintanya dengan pria yang telah 2 kali menduda ini. Yang aku sakit hati banget, jadi dia itu udah aku anggap kayak saudara aku gitu. Selalu dia sering main. Namanya apa ya? Namanya aku di sini juga nggak ada siapa-siapa, cuma mami tata doang. Jadi aku udah nganggap dia tuh kayak saudara aku. Jadi nggak tahu deh, pokoknya nggak ngerti. Nggak tahu deh, aku nggak bisa ngomong lagi. Namun bagaimana dengan rencana pernikahan yang sudah dipersiapkan matang-matang oleh keduanya, termasuk kabar keduanya yang telah menjalani foto prawedding? Apakah gara-gara emosi yang tidak terbendung kemarin, semua rencana indah itu dibatalkan Bella? Dan benarkah jika Bella menyerah dan tak ingin melanjutkan rencana pernikahannya dengan Adjie? Kayaknya lebih baik nggak usah jadi daripada ntar aku mungkin ini perkawinan pertama buat aku. Jadi insya Allah banget, semoga Allah itu memberikan jodoh yang benar. Maksudnya aku nggak bilang Mas Aji nggak benar ya. Maksudnya aku pengen ini pernikahan pertama dan terakhir buat aku gitu loh. Jadi dengan kejadian ini aku bakalan lebih berpikir, lebih membuka pikiran aku, lebih mempertimbangkan semua. Meninggalkan kisah cinta Adjie Pangestu dan Bella Sophie yang kandas di bibir gapura pelaminan, polemik makam UJ yang telah dipugar pihak keluarga masih menjadi magma pemberitaan yang terus bergulir. Pihak Dinas Pemakaman DKI Jakarta rupanya telah melayangkan surat teguran kepada keluarga UJ terkait pemugaran makam Ustadz Gaul yang dicintai banyak orang itu. Lantas akankah makam sang Ustadz benar-benar akan dipindahkan dari TPU Karet Bifak? Atau justru makam tersebut akan disetarakan dengan ketentuan pihak Pemprov DKI? Sesuai Perda yang sudah dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta, Perda 3 tahun 2007, aturan pemakaman yang sudah ditentukan adalah makam yang ada plaketnya dan pusara aja. Kita mencoba memberikan pemahaman kepada mereka, kita akan suratin agar mereka memahamin sesuai dengan yang ada di media, sesuai lah seperti apa yang diutarakan oleh keluarganya dari pihak istri almarhum. Nggak boleh. Kalau ada informasi dari media pengen membongkar makam itu nggak boleh. Kenapa? Karena para Habib Ali Abdurrahman As-Sagab Al-Walid yang dicintai itu berpesan jangan diotak-atik. Ini amanat beliau. Kemudian para kiai, para alim ulama juga itu berpesan pada saya jangan diganggu. Insya Allah Pemda DKI khususnya ya yang mengepalai Sudin Pemakaman Jakarta Pusat ini punya lembaga yang menghormati dan memuliakan orang-orang yang punya jasa terhadap daerahnya. Sebelumnya antara Pipik Dian Irawati dan Ustadz Aswan kakak UJ memang terlihat saling membalas statement di media terkait pemugaran makam UJ. Bahkan kabarnya hubungan tali silaturahmi di antara istri UJ dan keluarga besar UJ pun kian renggang. Lalu apa kata Ustadz Yusuf Mansur selaku sahabat UJ perihal masalah dan konflik tersebut? Kita doain aja. dapat yang terbaik gitu. Sekarang kita ambil posisi ajaran Islam, doain aja. Kan itu kan ajaran Islam. Mendoakan dua orang yang kelihatannya dan belum tentu juga kan, belum tentu berseteru, belum tentu tidak
bagus lah belum tentu. Jadi lebih baik husnuzon aja semuanya. Kita doain Ustaz Aswan, kita doain IPQJ, kita doain juga almarhum sendiri, dan kita doa buat semua arwah minal muslimin muslimat, mudah-mudahan diampuni Allah. Itu yang lebih penting. Setiap masalah jika dihadapi dan dijalani dengan penuh ketegaran tentu akan mendatangkan hikmah yang besar. Sebab Tuhan akan menghitung setiap tetes air mata dari hati yang sedih dan berduka.